Ini lagi-lagi ojol minta tips. Ngakunya tidak pernah minta uang tips kepada konsumen. Tapi kali ini ojol-ojol minta uang tips. Ya, karena susahnya orderan, dia ngambil layanan yang lain. Ojol ini minta tips ya, karena dia membawa someday. Ya, dia dapat paket someday, dia minta tips kalau bisa ngasih 2.000 sampai 5.000 seikhlasnya. Ya kan? Sekelasnya hati dan lagi ada receh. Tapi ya dia dikasih keluhan oleh si konsumennya, dan dia ngaku ngojol fokus dari 2016 sampai 2021. Jadi karena adanya COVID ya 2020 ke sini, di sekarang dia ojol sampingan. Ya, sampingan. Dulu dia kerja, dia fokus ngojol sampai 2021. 2022 ke sini dia hanya sampingan aja. Tapi dia malah dapat seperti ini. Begeng bicara ojol, kita akan bahas tentang masalah ojol minta tips ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis. Ini tentang masalah ojol-ojol yang minta uang tips. Ini ojol lama, yang mana dia full 5 tahun dari 2016 sampai 2021. Tapi dari 2021 sampai sekarang, dia melakukan ojolnya hanya untuk sampingan. Mungkin dapat kerjaan atau dapat pekerjaan utama. Nah, di sampingan ini iseng-iseng dia coba someday. Dia minta uang tips mungkin, tapi konsumennya ngeluh dan curhat di medsos seperti ini. Ini lagi-lagi dari Liok, dari Egi Hentista. Baru kali ini dapat ojol someday yang terang-terangan minta tips. Biasa lihat posting orang-orang. Tapi kalau tips biasa ngasih 2.000 sampai 5.000 seikhlasnya hati aja, dan lagi ada receh. Kalau dipintain gini mah kayaknya gimana gitu. Padahal barang muat di deck depan gak overload. Gue juga ojol dari 2016 sampai 2021 fokusnya. Sampai sekarang pun ngojol, tapi sekarang sampingan aja. Gak pernah minta tip ke konsumen. Dikasih ambillah, dikasih ya udah. Not foto gue ambil lagi dapat orderan di Mart. Jadi dia dapat Gomart. Nih, ini dibilang ya, Arif Fair datang kurirnya minta tips. Terus dibilang apa? Lah, ya Bu, mohon maaf, saya boleh minta uang tipsnya enggak? Ya, karena barangnya seperti ini nih. Ya, lihat tuh motornya tuh, Coca-Cola semua dan lain-lain semua itu. Ya kan, mungkin penuh lah motornya dengan barang-barang. Itu namanya someday ya, Gomart. Dia belanja di Alfa. Terus apa kata konsumennya seperti ini? Kata netizennya tentang konsumennya curhat tentang minta uang tip. Emang lu someday barangnya apa bang? Kok ada botol Coca-Cola di belakang? Gua mah nggak minta tips, tapi gua lempar ke muka CS-nya atau ke konsumennya. Ngaco, barang segitu make someday. Tapi kalau barangnya kecil, ojol-ojol minta tips kayak anak. Kasih tips, kasih aja anak bagong. Udah jelasin itu doi sendiri yang minta ambilin orderan Mart bro. Maksud dia buat perbandingan, dia aja bawa Coca-Cola kayak gitu nggak minta tips gitu bro. Minim literasi dia. Nah, terus lagi nih, minta pembelaan malah dihujat. WKWK, bawa sendiri aja bang, daripada bikin malu doang lu. No comment ah, takut diserang tim Autobit. Kalau diminta malah gimana gitu. Jadi yang sebenarnya mau ngasih dengan ikhlas, tapi diminta malah jadi nggak ikhlas. Betul bang. Terus bilang ojol mental ngemis. Ya. Air purify taruh depan deck, coba fotoin barangnya. Noh bang, tuh dia taruh di jok depan. Dia akan minta motivasi bang, bukan uang. Motivasinya kan uang bang. Mental pengemis begitu, kalau dapat jabatan pasti korupsi. Itu kan gara-gara Bu minta uang tips, lalu disebarin, ngeluh ke suaminya, ngeluh ke keluarganya. Akhirnya dilempar ke medsos. Akhirnya netizen ini jari-jari pada bicara lah. Ya gara-gara minta uang tips, kena bintang 1, bintang 2, bintang 3. Atau dibilangin ojolnya minta uang lebih dan lainnya. Yang kena tetap ojol. Ojolnya seperti orang mahasiswa baru ya, atau pelajar baru ya. Yang mana dia dipelonco oleh seniornya. Karena ada pasal 1, pasal 2-nya, itu konsumen tidak bersalah. Ya kan? Pasal ojol, konsumen tidak bersalah. Bila konsumen bersalah, kembali ke pasal 1. Jadi apapun yang disalahin tetap ojol. Makanannya nggak enak, ojol disalahin. Dia malas mager, tuh suruh naik ke atas dan nggak mau naik, ojol disalahin. Apalagi barangnya lecet karena gesekan pas dibawa, ojol disalahin.
ya kan, barangnya nggak sesuai dengan ini, dengan SOP, ojol disalahin. Yang alasan apa? Yang lain bisa. Terus bawa anaknya dijemput tiap-tiap titik, dari bonceng 1 sampai bonceng 4, ojol lagi disalahin. Pokoknya semuanya serba salah, ojol-ojol semua deh. Ya serba salah di ojol. Jadi udah ojol ongkosnya murah, potongannya gede di aplikasi, ya kan, tambah lagi harga yang ditekan, orderan tumpuk-tumpuk, dan semua disalahin ke ojolnya. Gimana sekarang ojol itu pada stres, pada pikirannya tuh udah kalut karena ya gini, ya uang nggak sesuai ekspektasi, pendapatan udah minim, ongkos dikatakan orang gede, potongan kepotong komisi sekarang tidak dapat lagi kita lihat. Kita tidak pernah lagi dapat rincian berapa potongan dari aplikator, berapa orang itu asli ya bayar, kecuali dia bayar tunai, baru kita tahu potongnya lebih dari setengah. Tapi mau gimana, mau ngadu ke siapa? Makanya saya bilang, ojol sekarang pada pusing-pusing pikir macam-macam, daripada sedikit penyakit di badan dan pikiran dan di batin. Mendingan ojolnya 2 hal aja, suka jalanin, gak suka tinggalin. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.